Halo Sobat Winfarm, ketemu lagi di channel Winfarm. Kali ini saya sama Mas Mulyadi akan jalan-jalan lihat tanaman tetangga. Karena kita nggak nanam, jadi kita lihat tanaman tetangga aja. Di sini biar teman-teman Sobat Winfarm tahu kalau di sini juga cocok untuk jenis tanaman apa aja. Mbah, tadi Mbah. Mas mau punya tanaman apa? Kebetulan kalau saya wortel. Wortel. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Loncang. Loncang. Oke. Sama apa lagi? Udah itu aja sih. Udah. Jadi di sini memang banyak itu loncang, wortel, terus apa lagi ya? Itu apa? Buncis. Buncis ya, buncis. Tapi ini di sebelah rumah itu juga ada yang nanam dan tanamannya cukup bagus. Itu apa namanya? Cabe Yang besar-besar nggak tahu namanya. ini cabe, kalau orang sini nyebutnya cabe gede. Kita lihat yuk. Ini cabenya. Ini cabe Ini cabe. cabenya mulai gede-gede. Nah, tapi ini juga udah ada nih cabe yang mulai merah nih. Jadi, ini mulai merah. Jadi ini udah siap dipanen kalau yang merah-merah ini. Ini mestinya memang udah sebagian dipanen ya ini. Cuman biasanya kan dia nunggu agak banyak dulu karena kan kalau dikit kan sayang juga dijualnya. Jadi paling enggak dia udah ada berapa kilo dia biasanya baru mulai panen. Ini petaninya kece ya, pakai kacamata kayak ini. Sebenarnya di sini tuh banyak emang mayoritas petani sayur gitu. Cuman sekarang itu sayurannya mulai beragam. Dulu itu hanya kebanyakan paling apa sih kayak loncang. Nah ini nih, ini namanya loncang gitu. Cuman kalau di kota namanya pre, daun pre. Oh, yang dinamakan daun pre itu ya, sebenarnya loncang ini. Loncang ini. Cuman kalau orang sini kan emang udah familiarnya sama loncang. Kalau pas sebelum mudik itu sebenarnya di Jakarta sayuran mahal nggak sih, Om? Kalau sayuran tergantung ya. Sebenarnya relatif normal sih sebenarnya. Karena kan kalau di sana kan jadi kayak misalnya daun pre nih, kalau di sini kan kita ini ya Jualnya gede gitu, misalnya berapa belas ribu gitu. Cuman kalau di Jakarta kan paling berapa biji sih isinya gitu, 3, 4 gitu. Harganya berapa itu? Ya bisa 3.000, kadang 5.000 kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih mahal di Jakarta gitu ketimbang di desa. Kalau di desa itu kan kayak seolah-olah kita, apalagi di Wonomulyo itu kayak belinya borongan gitu. Jadi kita mengabaikan hitungan kiloan. Jadi kayak standarnya segini nih gedenya, ya udah segitu. Kadang satu ikat Satu ikat itu bisa 6 kilo. bisa 6 kilo. Harganya itu kadang berapa ya? 25 25. itu. Tapi kalau lagi bagus bisa sampai 50.000 satu ikatnya itu. Nah ini teman-teman Winfarm, kalau misalnya nanti situasi sudah normal, nggak pandemi lagi, mau main ke Wonomulyo bisa jual bisa beli langsung di sini ya, Om. Di sini, gitu. Jadi memang di sini kalau misalnya kita beli datang langsung gitu. Sebenarnya kan di sini tuh ada pasar gitu. Pasar Tengkulak itu kayak pengepul gitu, yang istilahnya dari petani dia jual ke Tengkulak itu gitu. Tapi ada juga yang istilahnya kita langsung, misalnya ada pengunjung yang ke Wonomulyo, dia langsung beli langsung gitu, langsung ke petani gitu. Karena jatuhnya kan lebih murah kalau ke petani langsung ketimbang belinya ke Tengkulak kayak gitu. Ya buat teman-teman yang udah nanti kalau udah nggak pandemi pengen main ke Wonomulyo, bisa main ke lahan langsung beli sayuran gitu ya. Dan bisa milih pengen sayur apa, selama ada pasti mereka dijual. Om, mau tanya dong, kalau ini kan ditutup plastik ini gimana ini? Plastik ini itu gunanya untuk ini. Jadi kalau perbedaannya sama yang nggak diplastikin itu ini. Jadi sebenarnya kan banyak rumput liar kan di sini. Rumput liar ini. Nah, jadi ketika kita kasih plastik ini itu untuk mengurangi rumput-rumput liar ini gitu. Jadi biar nggak mengganggu tanaman yang ada di ini gitu. Karena kan media tanamannya kan ini nih. Jadi selama diplastikin itu paling hanya kayak gini. Nah, jadi kayak ya mereka lebih ringan lah untuk membersihkan gitu. Jadi
yang nggak ditutupin plastik. Sebenarnya kan kalau yang nggak ditutupin plastik itu kan, nah ini kan ada. Nah cuman ini nanti biasanya kalau nggak ditutupin plastik, ini tuh ada tanaman lain di sini. Ini tuh kayak ini benih wortel yang baru mau tumbuh. Mana? Ini tuh benih wortel yang baru mau tumbuh, ya kan? Oh nah, iya. Yang nggak ditutup itu biasanya ada bermacam-macam tanaman sayur yang di sini. Jadi ada wortel, ada pre, ada sawi. Nah, ini buncis atau korododok namanya. Jadi dia itu enggak pakai. Ada yang duduk ya, kalau emang ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Kalau yang berdiri itu dia itu kayak apa namanya? Kalau istilah orang Jawa, orang sini itu lanjaran. Jadi acir. Pakai acir. Jadi nanti yang berdiri itu dia naik ke atas gitu. Jadi nanti isinya atau buah buncisnya itu dia bisa apa? Kayak kacang panjang gitu. Cuman kalau yang di sini yang korododok ini dia hanya biasanya di sini aja nih. Oh, daunnya apa buahnya? Buahnya di bawah daun ini gitu. Dia nggak bisa tinggi, dia hanya mentok misalnya segini, ya udah dia segini. Nah, kalau ini namanya apa? Kapri kalau orang sini namanya ya. Mana? Kapri. Nah, ini butuh acir juga kalau kapri gitu. Kapri itu sama kayak kacang apa itu polong ya? Ya, kayak kacang polong gitu. Tapi memang yang kacang warnanya hijau. Kacang polong atau bukan ya sebenarnya? Enggak, bukan kacang polong. Beda lagi ya? Beda. Oh. Jadi dia tinggi juga. Jadi kayak buncis, nanti kita perlu ngasih acir. Jadi nanti buahnya juga sama. Di bawah ini. Kalau yang lahan atasnya itu kan full apa namanya? Full ini ya. Cabe sama pre. Nah, kalau ini satu gulutan ini bisa ada berapa macam ini? Ini kan satu nih. Ini kan ada pre, ya. Terus ada kapri, terus ada wortel, ya. Terus ada sawi, terus ada ini apa? Korododok itu tadi. Berarti petani Wonomulyo itu kalau nanam tumpang sari bisa satu bedeng ini bisa isi berapa ini? 1, 2, 3 ya kan? 4, 5, bisa 5 jenis tanaman bisa ya? Langsung jenis tanaman. Cuman dia nggak langsung sekali tanam itu langsung 5 ini, dia nggak gitu. Biasanya pertama itu kan ini dulu nih, pre ini. Ketika pre ini udah mulai tumbuh, biasanya dia baru nyulam nih yang kayak gini. Nah, setelah itu udah mulai, baru nanti kayak sawi, wortel itu baru mulai disebar benihnya. Karena kan sistemnya dia kayak gini. Ketika ini udah panen, nah ini nanti kan ini udah mulai besar gitu. Jadi panennya itu nggak serentak langsung ya? Serentak gitu. Kalau serentak kan nanti malah kacau. Maksudnya ininya udah gede, ininya panen juga, nanti ininya nggak maksimal. Jadi ini berhidup. Jadi sistem tumpang sarinya petani Wonomulyo itu seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih Om sudah mau ngisi konten WinFarm. Lain kali kita ngisi konten lagi ya. Oke. Kita ada ini rekomendasi tempat. Banyak sebenarnya di sini. Jadi di Wonomulyo ini tuh ada kayak selain pertanian, view-nya kan bagus. Jadi ketika kita lagi di ladang, kalau view-nya bagus kita nggak ngerasa capek. Karena ketika kita capek, kita istirahat melihat view-nya, wah enak banget nih. Jadi kayak lelahnya cepet hilang. Nggak lelah-lelah dong. Nggak lelah-lelah. Oke, ada di mana aja yang view-nya bagus? Sekudi, ada, Kandangan ada, Gedong Isor itu ada, kemudian Ketean ada. Kayaknya hampir semua view di Wonomulyo itu bagus sih, lahan pertanian. Oke, nanti kita akan bikin konten di lokasi-lokasi di titik-titik itu ya. Siap. Oke, terima kasih Sobat WinFarm. Salam dulu buat Sobat WinFarm. Ya, oke. Nah, oke Sobat WinFarm, itu tadi kita udah ngobrol bareng sama Mas Mocil. Mas Mocil ini selain apa pekerjaannya apa sih Om? Kalau di Jakarta dia juga seorang apa Om namanya? Ini sih kayak sebenarnya kerjaan saya di mapping, jadi lebih ke tata kota. Cuman sekarang ini lagi fokus studi untuk perencanaan wilayah dan kota. Jadi tapi karena dari keluarga petani ketika pulang gini juga
ikut bertani Iya, ya. ikut Karena bertani dari gitu. kecil juga bertani Karena ya. dari kecil bertani. Makanya yuk kita majukan pertanian Indonesia. Oke, terima kasih Sobat Winfarm. Sampai ketemu di video Winfarm selanjutnya. Salam Winfarm.